Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga hari ini menyenangkan ya anak-anak. Dan anak-anak memiliki semangat yang luar biasa untuk belajar hari ini. Nah anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa diawali dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, amin. Nah, anak-anak, setelah berdoa, kita berharap ya semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat ya anak-anak, dan berguna untuk kita hari ini bahkan sampai nanti gitu ya di kehidupan kita mendatang. Nah anak-anak, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai pengurangan ya, dan begitupun dengan hari ini. Ibu juga akan mengajak anak-anak untuk belajar pengurangan. Nah, tapi sekarang dilengkapi dengan cerita nih anak-anak. Nah, anak-anak bisa sambil membuka bukunya di halaman 98. Nah, mencari angka 98, anak-anak bisa mencari angka 9 dan 8 ya. 9-nya di depan, 8-nya di belakang ya. Nah, silakan anak-anak coba cari halaman 98-nya ya. Nah, di sini ada bagian ayo mencoba. Nah, anak-anak, ada 5 cerita atau ada 5 cerita, dan kita diminta untuk menentukan apakah cerita tersebut berkaitan dengan pengurangan atau berkaitan dengan penambahan. Nah, anak-anak, kita baca perintahnya terlebih dahulu ya. Baca kalimat berikut dengan teliti. Beri tanda minus atau strip dalam kotak untuk kalimat pengurangan. Beri tanda plus atau tambah untuk kalimat penjumlahan. Nah, buatlah kalimat matematikanya atau yang disebut dengan angka-angkanya ya anak-anak ya. Nah, di sini di nomor 1 cerita yang pertama ternyata sudah ada contohnya ya. Jadi, nah ini adalah tabel ya anak-anak. Tabel. Nah, tabel ini terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama yang berjudul cerita, lalu kolom yang kedua, nah tulisannya atau judulnya itu tanda strip atau tanda kurang, dan tanda plus atau tanda tambah. Nah, kolom yang kedua ini diisi dengan tanda plus atau tanda minus. Nah, lalu yang kolom ketiga di sini ada kalimat matematikanya atau yang biasa kita sebut soalnya ya anak-anak ya. Jadi kita tuliskan dengan angka-angka dan simbol-simbol. Nah anak-anak, kita baca dulu ya cerita yang pertama. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Ibu memberinya lagi 2 ekor. Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah anak-anak, yang semula ayam adik itu ada 5. Adik membelinya sendiri nih gitu ya, ada 5 ekor anak ayam. Lalu ibu memberinya 2 ekor. Nah, kata memberi itu menunjukkan bahwa ayam adik itu akan bertambah banyak ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini kita bisa tahu nih bahwa cerita nomor 1 itu menunjukkan kalimat yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, lalu kita tuliskan kalimat matematikanya ya.
Nah, kalimat matematikanya yaitu 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari anak ayam yang dibeli oleh adik. Nah, di kalimat pertama ya, kita baca lagi. Adik membeli 5 ekor anak ayam. Nah, 5 itu adalah jumlah anak ayam yang dimiliki oleh adik. Nah, lalu ditambah, ya, gunakan simbol tambah, gitu ya. 2. Nah, 2. 2-nya itu dari mana? 2 itu adalah jumlah ayam yang diberikan oleh ibu. Nah, di sini ya, ibu memberinya lagi 2 ekor. Nah, jadi ayam adik itu bertambah anak-anak atau menjadi lebih banyak. Dan itulah yang disebut dengan cerita yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, kita pun pasti sering menemukannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, jadi kita tuliskan lagi ya tadi 5 ditambah 2 sama dengan, nah, karena penjumlahan itu menggabungkan, kita hitung pakai jari-jari kita ya. 5 ditambah 2, kita gabungkan. Semua jarinya ada berapa nih? Semua jari yang terbuka ini menunjukkan ayamnya, adiknya. Berapa jumlah ayam adik sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ekor anak ayam yang dimiliki oleh adik. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke cerita yang kedua ya. Paman memetik 10 mangga. Tapi sayang, 3 mangga jatuh dari pohon. Berapa sih sisa mangga paman? Nah, anak-anak, kalau yang ditanyakan sisa, kita sudah tahu ya kalau itu adalah pengurangan. Tapi kita lihat lagi nih, betul nggak ya? Cerita yang kedua ini menunjukkan kejadian yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, tadinya paman itu memetik 10 buah mangga. Nah, tapi sayang, 3 mangga jatuh. Nah, berarti dari 10 mangga yang paman miliki, 3 mangga itu jatuh. Akhirnya, kalau jatuh seperti itu berarti jumlah mangga yang dimiliki oleh paman itu berkurang anak-anak ya, atau menjadi lebih sedikit. Nah, dari situlah kita tahu kalau cerita yang kedua ini menunjukkan kegiatan atau kejadian yang berkaitan dengan pengurangan. Nah, kita hitung ya anak-anak. 10 mangga jatuh 3. Kita tutup 3 jari yang terbuka ini. 1, 2, 3. Nah, sisa jari yang terbuka ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, semuanya ada 7. Jadi sisa mangga yang tidak jatuh milik paman ada 7. Dan kita bisa menuliskan kalimat matematikanya dengan 10. 10 itu adalah mangga yang dipetik oleh paman. Dikurangi karena mangganya terjatuh. 3 jumlah mangga yang jatuh tadi. 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Nah, 7 itu adalah sisa mangga yang tidak terjatuh. Nah, lalu kita lanjutkan ke cerita yang ketiga ya anak-anak. Udin membantu ibu membuat 8 kue. Ada 8 kue. Tetapi Udin membuat 1 kue hangus. Nah, berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Nah, dari cerita yang tadi dibacakan, kita membaca kata hangus ya anak-anak ya. Nah,
Lalu yang ditanyakan itu adalah sisa kue yang tidak hangus. Nah, berarti di sini ada pengurangan juga anak-anak. Kenapa pengurangan? Karena tadi ya, karena Udin membuat satu kuenya menjadi hangus. Dan dari cerita tersebut, dari kalimat tersebut, kita tahu bahwa kuenya itu dari 8 kue tersebut, kue yang tidak hangus berarti jumlahnya lebih sedikit ya, karena ada yang hangus gitu. Nah, kita coba ya anak-anak, kita hitung lagi menggunakan jari tangan kita sambil menuliskan kalimat matematikanya. 8 yaitu adalah jumlah semua kue yang dimasak oleh Ibu dan Udin. Nah, satunya hangus, kita tutup satu jari kita. Nah, sisa jari yang masih terbuka menunjukkan jumlah kue yang tidak hangus. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kue yang tidak hangus. Nah, kita lanjutkan lagi ke cerita yang keempat. Lani merawat 6 ekor angsa. 6 ekor angsa. Musim hujan lalu, 3 angsa mati. Berapa sisa angsa Lani? Nah, anak-anak, semula ada 6 ekor angsa, tapi 3 angsa itu mati. Nah, berarti angsa yang dimiliki Lani itu berkurang ya anak-anak. Dan kita bisa mengetahui kalau cerita ini berkaitan dengan pengurangan. Nah, jangan lupa dikasih tanda kurang ya anak-anak ya, di kolom yang kedua. Nah, 6 ya, 6 ekor angsa. Lalu mati 3. Kita tutup jarinya sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, kita hitung sisa jari yang masih terbuka. Sisa jari yang masih terbuka ini berarti menunjukkan hasilnya ya, atau sisa angsa yang masih hidup. 1, 2, 3. Ada 3 angsa yang masih hidup, yang masih dipelihara oleh Lani. Nah, cerita yang terakhir, yang kelima. Dayu membantu ibu mengupas pisang. Dayu mengupas 8 pisang. Nah, 2 pisang busuk. Berapa pisang yang tidak busuk? Nah, anak-anak, ternyata dari 8 pisang yang dikupas oleh Dayu, ada 2 pisang yang busuk. Artinya, jumlah pisang yang tidak busuk itu berarti lebih sedikit daripada semua pisangnya gitu ya, karena tadi ada yang busuk. Sehingga kita tahu untuk menghitung pisang yang tidak busuk, kita harus mengurangi jumlah pisang dengan banyaknya pisang yang busuk. Nah, tadi ya ada 8 pisang. Jadi 8. Nah, 2 pisangnya busuk. Kita tutup 2 jarinya ya. 1, 2. Nah, lalu kita hitung. Jari yang masih terbuka ini menunjukkan banyaknya pisang yang tidak busuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 pisang yang masih bagus atau tidak busuk ya anak-anak. Nah, itu dia anak-anak cerita di halaman 98 sampai 99. Nah, semoga dengan membaca kelima cerita ini kita bisa membedakan ya mana cerita yang berkaitan dengan kegiatan pengurangan dan kegiatan penambahan. Nah, selamat belajar ya anak-anak. Nah, anak-anak, selain tadi kita sudah belajar mengenai mengenal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan juga pengurangan.
Nah, anak-anak pun hari ini akan belajar menggambar nih gitu ya. Menggambarnya dengan teknik mencetak nih ya anak-anak. Anak-anak bisa memilih berbagai benda yang anak-anak suka yang ada di rumah, yang bentuknya menarik misalnya ya, yang bentuknya lucu untuk dijiplak ya oleh anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita hari ini memasuki subtema yang baru ya, yaitu subtema 3, gemar membaca. Nah, menggambar itu adalah kegiatan yang menyenangkan ya anak-anak. Kita merasa terhibur mungkin ya dengan menggambar itu, apalagi kalau hobi kita atau kegemaran kita itu menggambar, pasti kegiatan menggambar itu adalah kegiatan yang sangat mengasihkan gitu ya. Nah, ibu yakin semua anak-anak pasti senang menggambar ya. Semoga dengan kegiatan menggambar hari ini pun bisa menambah semangat anak-anak belajar. Nah, anak-anak, tadi yang sudah ibu sampaikan kepada anak-anak ya, kita akan membuat gambar, suatu gambar dengan mencetak ya, atau menjiplak dari benda yang ada di sekitar kita. Nah, mencetak atau menjiplak tadi bisa kita bisa kita lakukan menggunakan alat apa saja gitu ya, benda apapun gitu ya, dengan bentuk apapun. Nah, anak-anak, tapi berhubung di rumah ibu itu kebetulan tidak terlalu banyak benda yang bentuknya aneh-aneh, bentuknya lucu gitu ya. Nah, ibu sendiri tidak memiliki banyak benda yang seperti itu gitu ya. Jadi mungkin ibu akan menjiplak ini ya anak-anak ya. Ini bentuknya bintang tapi terlalu bulat jadi seperti bunga ya. Nah, ibu akan mencontohkan kepada anak-anak menjiplak dari ini gitu ya, dari busa ini gitu ya, wadah busa ini. Nah, anak-anak, seperti yang tadi ibu sampaikan, bahwa sekarang ibu akan mencontohkan kepada anak-anak menggambar dengan mencetak benda-benda ya. Nah, anak-anak bebas memilih benda apa saja ya yang ada di rumah anak-anak. Sekarang ibu akan contohkan mencetak benda ini ya anak-anak. Nah, jadi bunga ya. Ini bisa kita hias lagi ya anak-anak dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, anak-anak bisa menggunakan benda apapun dan dari apapun gitu ya. Nah, di sini sudah selesai ya mencetak 3 buah bentuk bunga seperti ini ya anak-anak. Nah, lalu anak-anak, ibu akan menggunakan koin juga ya untuk memberikan bentuk di tengahnya gitu ya. Nah, ini menggambar dengan cara mencetak ya anak-anak. Nah, ceritanya ibu akan membuat bunga-bunga ini saja gitu ya. Bunga, ibu akan tambahkan batangnya. Selain itu, ibu juga akan menggambar matahari gitu ya. Sebelah sini mungkin ya. Nah, dengan tutup botol minum ya. Dan membuat nah, seperti itu. Dan ibu membuat
gambar awan juga ya anak-anak, untuk dijiplak juga gitu ya, atau untuk dicetak juga. Jadi anak-anak bebas ya menggunakan bahan apa saja yang ada di rumah, mau itu menggunakan benda ataupun ya seperti ibu ini membuat dulu gitu ya, sengaja membuat dulu boleh. Nah, sisanya digambar saja ya. Nah, tadi baru batang saja ya. Aduh, kok susah sih. Tadi baru sampai batang saja ya. Ibu mau tambahkan daun juga. Nah, mungkin lebih bagusnya lagi menggambar daunnya juga dengan cara dicetak ya. Nah, lalu sisanya ibu akan membuat rerumputannya ya anak-anak. Nah, ini nanti silakan anak-anak warnai ya, gambar kreasi anak-anak. Nah, tadi ibu mencetaknya menggunakan ini ya, tempat busa untuk membuat bentuk bunganya, lalu koin ya, koin 500, terus tutup botol minum, dan juga ini ya, kertas yang sudah ibu gambar berbentuk awan gitu ya. Nah, silakan anak-anak berkreasi sebagus mungkin untuk membuat gambar yang dicetak seperti ini ya anak-anak. Nah, ini dia hasil punya ibu ya, walaupun tidak terlalu bagus gitu ya. Ibu harap gambar anak-anak jauh lebih bagus lagi gitu ya, jauh lebih kreatif lagi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Selamat belajar anak-anak. Nah, anak-anak, silakan anak-anak laksanakan kegiatan pembelajaran menggambar dengan mencetak tadi. Supaya lebih paham, anak-anak juga bisa membacanya di buku halaman 108 ya. Nah, silakan cari halaman 108 dengan mencari angka 1, 0, dan 8 ya. Nah, lalu anak-anak silakan dibaca gitu ya di halaman 108 sampai 109 supaya anak-anak lebih memahami menggambar dengan cara mencetak. Nah, anak-anak, kalau anak-anak memiliki banyak benda yang bentuknya bagus gitu ya di rumah, bisa digunakan sama anak-anak ya. Atau bisa juga ya anak-anak menggunakan daun. Nah, mencetak daun yang ada di rumah gitu ya. Daunnya daun kering ya, jangan sengaja nyabut ya. Gitu, nanti dimarahin mama. Nah, jadi gunakan barang-barang yang ada saja gitu ya anak-anak, mau yang ada di dapur gitu ya, asal dikembalikan lagi ya. Asal disimpan lagi di tempat semula gitu ya anak-anak. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini anak-anak. Selamat belajar dan semoga hari ini menyenangkan ya anak-anak. Dan tak lupa ibu juga akan mencontohkan kegiatan menulis ya untuk hari ini. Kemarin baru sampai T ya anak-anak ya. Nah, hari ini akan dilanjutkan dengan menuliskan huruf V ya. Huruf V. Kita tulis dulu di udara coba ya anak-anak ya. V. Nah, seperti itu ya. V kecilnya itu. Mungkin dari anak-anak ada yang menyebutnya huruf V juga gitu ya. Nah, tapi kalau masih menyebutkan huruf V, sekarang mulai dibenarkan ya anak-anak menyebutnya huruf V ya. Bukan P, tapi V. Nah, huruf V. Karena bahasa Indonesianya itu sebetulnya huruf V. Kalau V itu merupakan bahasa Inggris gitu ya, bukan bahasa Indonesia. Nah, itu ya anak-anak untuk kegiatan pembelajaran hari ini.
anak-anak, mungkin sekian dari Ibu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Jangan lupa setelah belajar berdoa ya sesudahnya, dan juga rapihkan lagi alat tulisnya ya, dan sampaikan salam Ibu kepada orang tua anak-anak yang mendampingi anak-anak di rumah. Tak lupa Ibu pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua anak-anak yang selalu mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih anak-anak sudah selalu semangat belajar. Ibu harap anak-anak selalu semangat dan semakin semangat gitu ya. Nah, jaga kesehatan selalu. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.